Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ad-darsu sadis, ad-darsu as-sadis, pelajaran yang ke-6 dari kitab At-Tibyan, At-Tibyan fi Itqan al-Qira'ati bil Quran, jilid yang kedua. Pembahasan sekarang adalah idgham al-mithlaini wal mutajanisaini wal mutaqaribain. Idgham yaitu bertemunya dua huruf dan huruf yang pertama masuk ke huruf yang kedua, dan yang ini terjadi pada tiga keadaan. Yang pertama mithlaini, yaitu ketika ada dua huruf yang sama persis, wal mutajanisain, dan ketika dua huruf yang sejenis, wal mutaqaribain, dua huruf yang berdekatan. Apa maksudnya mithlain, mutajanisain, dan mutaqaribain? Kita akan terangkan sebentar lagi, ya. Jadi kita akan masuk pada idgham mithlaini. Idgham yang pertama itu idgham mithlaini. Idgham mithlaini adalah idgham pertemuan dua huruf yang sama persis, ya, yang sama. Mithlaini, mithl, sama. Contohnya zal bertemu dengan zal, zal bertemu dengan zal, sukun, zal sukun bertemu dengan zal. Maka di sini, ya, bagaimana dibaca dengan, ya, dileburkan atau zal ini dimasukkan ke yang setelahnya, seolah-olah tidak ada zal ini. Seolah-olah ketika seorang membaca, maka dia membaca dengan apa? Dengan meniadakan zal yang ini. Jadi langsung dia baca izzahaba, izzahaba. Contoh yang kedua, di sini ha ketemu ha sukun ketemu dengan ha, ya, maka hak yang pertama ini tidak ada lagi, seolah-olah tidak ada, seolah-olah seperti, ya, langsung ke sini, ya, memang langsung. Yuwajjihu, yuwajjihu. Contoh yang lain lagi, lam ketemu dengan lam, aqullakum, aqullakum. Contoh yang lain lagi, wawu bertemu dengan wawu, awwazanuhum, awwazanuhum, seperti ini, ya. Maka terkhusus untuk membaca ayat yang potongan kata yang keempat ini termasuk kesalahan ketika kemudian apa, wawunya ini panjang atau dilamakan temponya, awwazanuhum, awwazanuhum. Ini salah. Harusnya apa, seolah-olah dia, ya, tidak membaca kecuali yang wawu yang ada tasdidnya ini. Jadi langsung awwazanuhum, awwazanuhum. Demikian untuk idgham yang semisal atau yang sama, hurufnya bertemu, ya, dua huruf yang sama bertemu. Sekarang kita masuk pada al-mutajanisan, dua huruf yang sejenis. Apa itu sejenis? Yaitu dua huruf yang sama tempat keluarnya atau makhrajnya, tetapi berbeda sifatnya, berbeda sifatnya. Contohnya pada kata-kata berikut ini, abadtum, abadtum. Di sini huruf dal bertemu dengan ta, dal sukun bertemu dengan ta. Huruf dal dan ta sama makhraj, tetapi berbeda sifat. Huruf dal memiliki sifat, ya, dia jahr, sedangkan ta hams. Nah, bagaimana cara kita membaca? Cara yang paling mudah adalah kita melihat tanda baca. Ketika ada tasdid seperti ini, saya besarkan dulu. Ketika ada tasdid yang seperti ini menunjukkan bahwa huruf sebelumnya, dalam hal ini dal, huruf dal tidak perlu dipikirkan. Jadi seolah-olah langsung dibaca seperti ini, abadtum, abadtum. Dan huruf dal tidak ada bekasnya sama sekali, tidak ada bekasnya sama sekali, tidak terbaca dan tidak perlu dinampakkan huruf dalnya. Tidak, misalnya abadtum, abadtum, tidak. Tetapi kita tidak anggap sama sekali sehingga seolah-olah kita langsung baca seperti ini, abadtum, abadtum. Contoh yang kedua adalah pada kata yalhas bertemu dengan zalika.
Tha dan zal sama makhrajnya, beda sifat. Ya, berbeda pada sifat. Yang tha ini hamas, zal ini jahr. Bagaimana cara membacanya? Cara mudahnya dilihat. Ketika ada tanda tasydid seperti ini berarti huruf sebelumnya tidak perlu dipikirkan, langsung digugurkan saja. Seolah-olah seperti ini bacanya. Yalhazzalika, yalhazzalika. Contohnya ke selanjutnya. Ada ba dan mim bertemu. Ba dan mim sama-sama dari bibir, hanya saja ada perbedaan sifat. Ya. Misalnya kalau huruf mim dia melibatkan ya gunnah atau hidung, tetapi kalau ba tidak. Bagaimana cara membacanya? Nah, di sini ada hamzah wasal. Kita baca dengan apa? Fathah, kasrah atau dhammah? Ya, dengan kasrah karena dia merupakan kata kerja dan huruf ketiganya adalah berharokat fathah alias tidak dhammah, maka dibaca dengan i. Irkam ma'ana. Ya, irkam ma'ana. Huruf ra di sini dibaca tebal. Ya, dibaca tebal, maaf. Irkam ma'ana. Ya. Pembahasan kita di sini adalah huruf ba ini seolah-olah tidak ada dan memang tidak perlu kita baca. Jadi bukan irkab ma'ana, irkab, tidak demikian, tetapi langsung apa? Dia idgham, gugur dan masuk ke dalam huruf mim. Irkam ma'ana, irkam ma'ana. Ya, dan huruf mim ketika ditasydid maka dia wajib untuk diberikan gunnah, diberikan gunnah. Kemudian contoh selanjutnya adalah kata berikut ini. Ba, sa, kemudian ada ta. Ta dengan ta sama makhraj, berbeda pada sifat. Berbeda pada sifat. Nah, perbedaan contoh ini dari contoh-contoh sebelumnya, kalau contoh-contoh sebelumnya ada tanda tasydid. Ada tanda tasydid, ada tanda tasydid. Di sini tidak ada tanda tasydid. Dan memang demikian di mushaf yang benar atau mushaf yang standar. Ya. Ini menunjukkan dia dibaca dengan tetap memberikan sifat huruf ta. Jadi huruf ta tidak teridgham secara sempurna. Tidak terlebur secara sempurna, tetapi dibaca dengan ya, ketika seseorang mengatupkan maka dia mengatup dengan membentuk huruf ta. Ketika membuka dia membaca dengan huruf ta. Basat ta. Basat. Nah, sampai di sini huruf ta. Ta, setelahnya adalah huruf ta. Jadi bukan basatta, basatta. Kalau dibaca basatta, seolah-olah huruf ta-nya lebur. Atau tidak juga dibaca dengan basatota, diberikan qalqalah, tidak. Tetapi apa? Diberikan ya ketika mengatup atau mempertemukan dua bagian makhraj ketika membaca huruf ta sukun ini, maka dia memunculkan dengan huruf ta tetapi tidak dikolkolahkan. Basat ta, ya, baru kemudian bata. Prakteknya seperti apa? Saya praktekkan. Basat ta, basat ta. Barakallahu fikum. Ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan idgham mutaqariban. Mutaqaribain. Apa itu idgham mutaqaribain? Yaitu bertemunya dua huruf yang berdekatan. Berdekatan makhrajnya. Atau memiliki kemiripan sifat. Atau dua-duanya sekalian. Ya, dua-duanya sekalian maksudnya apa? Ya, dekat secara makhraj dan memiliki kemiripan sifat. Bagaimana cara membacanya? Paling mudahnya adalah dengan melihat apakah ada tasydid atau tidak. Jadi tanda tasydid ini menunjukkan atau memberikan informasi kepada kita suatu ya bacaan. Ketika ada tasydid seperti ini,
maka ini berarti huruf sebelumnya ini tidak perlu dianggap ada dan tidak perlu dibaca, tetapi langsung dibaca yang ada tasdidnya. Contoh, nakhluqukum, nakhluqukum. Di sini huruf qaf ya tidak perlu dimunculkan sama sekali karena dia diidghamkan atau dileburkan, dimasukkan ke dalam huruf kaf secara sempurna. Dari mana kita tahu ini sempurna? Ini ada tanda tasydid. Contoh yang kedua, milladunhu, milladunhu. Di sini huruf nun tidak perlu kita pikirkan. Karena apa? Setelahnya adalah huruf lam yang bertanda tasydid. Contoh selanjutnya, mir rabbikum, mir rabbikum. Ya. Wa qur rabbi, wa qur rabbi. Demikian, semoga bisa difahami. Pada latihan kita lihat pada kata-kata berikut yang tadi ya kita contohkan. Irkam ma'ana min nafsin min ladunhu nakhluqukum. Ya, kita diminta untuk mencari contoh yang ada nun sukun dan dia dimasukkan ke dalam nun yang lain. Contoh kata yang ada nun sukun yang diidghamkan dan nun yang sukun tetapi dibaca dengan idhar. Contohnya nih, milladunhu. Di sini nun idgham ke lam dan ada juga nun yang dibaca idhar atau jelas karena bertemu dengan huruf ha. Contoh yang selanjutnya, carilah yang nomor 2. Carilah kata yang ada ba sukun tetapi dia diidghamkan ke dalam mim yang berharokat fathah. Ini irkam ma'ana. Contoh yang ketiga, nun sakinah, nun sukun yang diidghamkan ke dalam nun berharokat fathah. Nih, nun sakinah dan nun berharokat fathah. Min nafsin, min nafsin. Yang keempat, qaf sakinah, qaf sakinah dan dia diidghamkan ke dalam kaf. Ini nakhluqukum, nakhluqukum. Huruf qaf tidak lagi terucapkan sama sekali, ya, tidak terucap sama sekali. Wasbiru, kata yang selanjutnya, ya, wasbiru. Carilah kemudian apa? Ujtusat al-umuri ihdina. Carilah kata yang di dalamnya ada hamzah wasal yang kita mulai dengan a. Al-umuri, ya, al-umuri. Hamzah wasal dan kita mulai dengan u. Ujtusat, ujtusat. Kita mulai, kemudian selanjutnya kata yang ada alif sifar mustadir, la tuntok. Nih. Kemudian yang selanjutnya kata yang di dalamnya ada hamzah wasal dan kita mulai dengan membaca i. Ya, ini ihdina. Ini yang terkait dengan seputar hamzah, seputar idgham mithlain ataupun mutajanisain ataupun mutaqaribain. Hada wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu walhamdulillah rabbil alamin.